Jadi saya akan membahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia terdiri atas ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan kimia? Jadi ikatan kimia merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu membentuk molekul senyawa atau ion. Bagaimana proses terjadinya ikatan? Ikatan antar atom dapat terjadi karena ada interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lain sehingga mencapai kestabilan atom. Atom unsur saling mengadakan ikatan yang disebut ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau pemasangan elektron bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi itu ditunjukkan dengan terisinya seluruh elektron pada subtingkat. Jadi konfigurasi elektron dapat kita lihat berdasarkan pada subtingkat energi terluarnya, jika dia terisi penuh atau tidak. Nah, jika konfigurasi elektron pada kulit terluarnya penuh, maka dia dinamakan unsur. Nah, sedangkan jika orbital kulit terluarnya itu tidak penuh, dia dinamakan dengan senyawa. Sedangkan pada gas neon yang memiliki nomor atom 10, maka terdapat 10 elektron dan konfigurasi kulit 1s, 2 dan 2p, tampak bahwa orbital 2p terisi penuh. Kestabilan konfigurasi gas mulia dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi pada gas mulia itu terdiri atas unsur helium, neon, argon, kromin, xenon, dan radon. Misalnya pada gas helium yaitu memiliki 2 elektron sub kulit terluarnya yang sudah terisi penuh. Kemudian argon yang memiliki 8 sub kulit terluarnya juga terisi penuh. Ikatan ionik yaitu pengalihan elektron antara atom logam dengan non-logam. Ikatan kovalen penggunaan elektron secara bersamaan antara atom non-logam dengan non-logam. Ikatan ionik yaitu ikatan antara atom logam dengan logam, sedangkan pada kovalen itu ikatan antara unsur non-logam dan non-logam. Jadi pada ikatan ionik itu dia terjadi pada unsur yang berbeda, sedangkan pada ikatan kovalen terjadi pada unsur yang sama, yaitu unsur logam dan non-logam. Berikut penulisan jumlah ikatan ionik pada setiap golongan. Berikut muatan ion pada tiap golongan. Golongan 1A dengan jumlah elektron valensi 1 cenderung melepas 1 elektron. Dia termasuk dalam jenis unsur logam. Golongan 2A dengan 2 elektron valensi cenderung melepas 2 elektron dan termasuk dalam jenis unsur. Golongan 3A dengan elektron valensi 3 melepas 3 elektron termasuk dalam unsur logam. Nah, pada golongan 4A dia terjadi pemakaian bersama dan terdapat 4 elektron valensi. Dia termasuk unsur metaloid. Nah, pada golongan 5 dia menerima 3 elektron. Dia termasuk dalam jenis unsur non-logam. Golongan 6 dengan elektron valensi 6 menerima 2 elektron dengan unsur non-logam. Golongan 7A dia termasuk unsur non-logam yang cenderung menerima 1 elektron. Nah, pada golongan 8A memiliki elektron valensi 8 dan cenderung stabil dan termasuk ke dalam unsur gas mulia. Jadi berikut penulisan ikatan ionik berdasarkan letak elektron valensi kulit atom, inti atom, dan elektron teras. Untuk mencapai kestabilan atom, yang pertama dapat melepaskan elektron terluarnya. Unsur jenis ini disebut logam. Yang kedua, menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Unsur jenis ini disebut unsur non-logam.
Ketiga, memasangkan elektron terluarnya dengan atom lain. Jadi pada ikatan ionik dapat dituliskan sebagai berikut. Model titik elektron Lewis dapat dituliskan berdasarkan aturannya, yaitu elektron valensi digambarkan dengan titik, elektron toleransi tidak digambarkan. Keempat, titik pertama ditulis satu persatu, keempat sisi lambang unsur. Titik-titik berikutnya dipasangkan pada yang sudah ada. Berikut digambarkan lambang titik Lewis. Contoh ikatan ion yaitu ikatan litium oksiga dengan lamban Li2O. Mula-mula unsur logam Li dan konfigurasi 21 ingin stabil yang melepaskan satu elektron membentuk L+. Elektron yang dilepas oleh logam Li ditangkap oleh non-logam oksigen dan konfigurasi 26 agar stabil. Oksigen membutuhkan 2 elektron sehingga satu atom oksigen membutuhkan 2 atom litium. Ikatan kovalen terjadi karena pemegang bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Ikatan kovalen terjadi pada atom-atom ion non-logam yang beda. Ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersamaan umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam. Contoh ikatan molekul atom penyusun yang berbeda yaitu atom H dan oksigen membentuk senyawa air H2O. Berikut penulisannya dapat kita lihat. Ikatan kovalen terbagi menjadi 4, yaitu ikatan kovalen polar, non-polar, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan polar, yaitu ikatan yang terjadi jika dua atom biatomik yang berbeda berikatan kovalen, maka molekulnya memiliki kutub positif dan negatif, disebut polar. Jadi, jika momen dipolnya semakin besar, maka makin polar senyawanya. Kemudian molekul polar memiliki bentuk molekul struktur ruang yang tidak simetris, atom yang ke elektronegatifnya kecil. Contohnya yaitu H2O, oksigen, Na3. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar yaitu molekul biatomik yang sama, selalu simetris dan selalu nonpolar. Hal ini karena elektron ikatan tertarik ke dua arah dengan kekuatan tarikan elektronegatif yang sama besar, contohnya yaitu H2O2 dan F2. Ikatan logam yaitu ikatan antara atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Nah, contohnya yaitu atom magnesium yang terdapat 2 elektron valensi dalamnya yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang keempat yaitu ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi akibat gaya tarik antar molekul dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan, di mana muatan parsial positif berasal dari sebuah atom hidrogen. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar tersebut. Ikatan dituliskan seperti. Terus ikatan rangkap 3 yaitu ikatan dengan 3 pasang elektron milik bersama digambarkan dengan tanda 3 garis ikatan. Nah, jadi ini adalah 3 garis ikatan. Contohnya yaitu N non-logam dengan atom N non-logam membentuk N2, ikatan N2. Atau N memiliki nomor 7 dengan 5 elektron terluar. Jadi kalau kita lihat pada N memiliki 5 elektron terluar, kemudian berikatan lagi dengan N sehingga membentuk ikatan rangkap 3. Ikatan yang ketiga, ikatan rangkap 2. Yang ketiga, ikatan rangkap 2 yaitu ikatan dengan 2 pasang elektron milik bersama digambarkan dengan tanda 2 garis. Nah, jadi di rangkap 2 itu dilihat dari rangkap terdapat 2 rangkapnya. Jadi pada contohnya ikatan antar atom O non-logam dengan atom monologam. Jadi atom O memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron terluar. Nah, dari kalian itu memiliki 6 atom terluar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dia berikatan dengan atom O hingga nomor atom. Yang keempat, ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi
yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya pembentukan ikatan kovalen koordinasi yaitu NH4. Nah, dari NH3 ditambah dengan H+ hingga membentuk NH4.